bagi kita semuanya. Kita tetap bersyukur dan terima kasih masih diberikan kesempatan buat kita untuk mengikuti ibadah walaupun melalui online. Kita percaya dalam setiap kehidupan kita Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita dan menolong kita. Amin Bapak Ibu. Mari saat ini kita mau masuk puji dan penyembahan kita, tapi sebelumnya mari kita dengarkan tiupan sangkakala dalam singkat berdoa. Memulai ibadah doa puasa kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah doa puasa kami. Bapa, kami mohon kuasa Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan di dalam ibadah kami, mulai dari awal sampai dengan selesainya nanti, supaya ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Dan jaringan yang kami pakai juga Tuhan yang berkati, dan alat-alat yang kami gunakan Tuhan yang berkati, supaya ibadah kami dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan semua yang mau mengambil bagian dalam ibadah kami, pemusik, song leader, begitu juga yang menabur firman-Mu, juga Tuhan urapi semuanya supaya dapat dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, ampunkan kami atas segala dosa, atas pelanggaran kami, supaya kami layak menjadi anak-Mu dan kami layak menyampaikan doa-doa kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami datang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
melayakkan kami, untuk meninggikan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu, dalam ucapan syukur kami kepadamu. Kami percaya Engkau sudah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kita yang sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama kita katakan, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Oh Yahweh, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur buat siang hari ini ya Tuhan, karena Tuhan masih melayakkan kami menaikkan permohonan-permohonan kami melalui doa syafaat kami pada saat ini. Ya Tuhan kami berdoa buat pemerintahan kami, beri mereka hikmat kebijaksanaan dari surgawi, agar mereka semua ya Tuhan, terlebih tim medis, mampu mengendalikan COVID-19 pada saat ini. Kami percaya Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, maka COVID-19 ini tidak akan meluas ke daerah-daerah, tetapi COVID-19 ini sirna dari Indonesia oleh karena pertolongan tangan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat gerakan radikal yang ada di bangsa kami ini. Ya Tuhan kami percaya kuasa-Mu melanda kegerakan Roh Kudus di dalam negeri kami ini, sehingga gerakan radikal tidak ada lagi, tetapi semua bertobat oleh karena pertolongan Tuhan. Dan mereka semua ya Tuhan mampu menerima berbagai-bagai suku dan agama di bangsa kami ini untuk memajukan negara kami ini. Di dalam nama Yesus, jadi tidak ada lagi gerakan radikalisme. Kami juga berdoa ya Bapa, Engkau memberikan kepada kami seluruh masyarakat Indonesia ketaatan untuk mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami dapat mengatasi untuk meluasnya virus COVID-19. Oleh karena semua masyarakat Indonesia melakukan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air yang mengalir, terlebih menjauhi kerumunan. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan bekerja melalui seluruh masyarakat Indonesia. Bapa yang baik, kami juga berdoa. Tak henti-hentinya kami memohon kepadamu ya Tuhan, buat TNI dan Polri di dalam bangsa kami ini. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan yang datangnya daripadamu. Terlebih untuk mengatasi KKB yang ada di Papua, di mana akhir-akhir ini Tuhan, mereka bertindak dengan brutal. Tapi kami percaya dengan hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan turunkan bagi TNI dan Polri, sehingga mampu untuk mengatasi kebrutalan KKB ini Tuhan. Dan kami juga percaya melalui tangan pengasihan Tuhan, kegerakan Roh Kudus melanda di Papua, sehingga gerakan KKB tunduk kepada peraturan Tuhan, penuh kasih, sehingga kembali ke pemerintahan Republik Indonesia. Berbelas kasihanlah Engkau Tuhan, bekerjalah Engkau melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga bangsa kami ini terbebas dari segala yang membuat kekacauan di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, kami percaya doa kami siang ini Engkau dengar, karena kami datang kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa minta pimpinan dari Roh Kudus menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu setelah kami memuji dan menyembah-Mu lewat puji-pujian kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus memenuhi hati dan pikiran kami, mengendalikan kami di dalam pendengaran akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh kami renungkan, kami mengerti, dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati pemberitaan firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah di dalam ibadah kita pada hari ini, saya ambil dari satu bagian ayat dari apa yang pernah disampaikan oleh pengkhotbah, yakni pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saya ulangi, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati dan berbahagialah kita yang mendengar, terlebih-lebih kita yang melakukan firman Tuhan ini nantinya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sepakat, dan semua pasti manusia sepakat, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Suatu saat ada endingnya, apapun itu, termasuk kita manusia. Dan manusia itu memiliki satu proses di dalam hidupnya. Yang namanya makhluk hidup itu adalah berproses. Apakah itu tanaman, apakah itu binatang, termasuk kita manusia, itu berproses. Nah, dalam proses makhluk hidup itu membuktikan bahwa juga manusia itu juga ada proses yang berubah, ya, proses yang berubah. Apakah dari sisi fisik, apakah dari sisi psikisnya, ya kan, termasuk dari sisi kekuatannya. Semua itu mengalami perubahan-perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, rupanya ya pengkhotbah ya mencoba memberikan kepada kita pada hari ini ya suatu hasil perenungannya selama dia hidup, dari mulai masa mudanya hingga pada masa tuanya, ya. Mulai daripada masa mudanya hingga pada masa tuanya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya kalau kita membaca nanti dari keseluruhan kitab pengkhotbah ini, dimulai pada pasal yang pertama hingga pada pasal yang ke-12 ini, di pasal 12 inilah akhirnya pengkhotbah memberikan kesimpulannya, ya, memberikan kesimpulannya tentang arti dan tujuan hidup manusia. Nah, dikatakan di sini tadi, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ya, ayat yang pertama bagian A, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, ya. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Pengkhotbah mengatakan ini pada masa usianya sudah tua, bukan pada masa mudanya dia mengatakan, tetapi pada masa tuanya. Kenapa? Kenapa dia merefleksikan pada masa mudanya, bukan pada masa tuanya? Kenapa
Pengkhotbah di sini merefleksikan kehidupan dan menjadi nasihat diberikan kepada para pembacanya, bukan pada masa kanak-kanak, bukan pada masa tuanya, tetapi pada masa mudanya. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pengkhotbah ini menyadari hidup yang berarti, hidup yang bermanfaat itu ada pada masa-masa usia produktif. Ada pada masa-masa usia muda. Ada pada masa-masa di mana kita bisa berbuat sesuatu yang maksimal. Itulah yang disebut dengan masa muda. Ya, itu umumnya. Makanya saya coba berpikir, betul ya. Khususnya kalau kita berbicara dalam bangsa kita. Bangsa Indonesia disebut itu memiliki bonus demografi. Sehingga nanti di 2045 diprediksi di usia Indonesia merdeka 100 tahun. Ya, Indonesia ini akan mengalami satu lonjakan keberhasilan yang luar biasa. Bahkan bisa masuk 5 besar negara maju di dunia. Indikatornya apa? Rupanya para pengamat dan peneliti menyimpulkan, karena di Indonesia ini usia produktif itu ya ada kisaran sekitar 60%. Ya. Usia produktif itu ada pada jumlah kisaran 60% dari total populasi penduduk Indonesia. Artinya cukup banyak. Ya. Artinya 280 juta penduduk Indonesia, 60%-nya itu adalah muda. Ya. Atau sering juga disebut itu adalah orang-orang atau kelompok-kelompok milenial, orang-orang produktif. Artinya orang-orang inilah yang nanti bisa membangun bangsa ini masuk kepada 5 top negara besar di dunia. Ya. Kita doakan kiranya itu terjadi. Beda dengan bangsa-bangsa lain yang populasi penduduknya dalam usia produktif itu sangat rendah. Malah banyak itu sudah ada pada usia lansia. Kenapa? Karena angka kelahiran di negara itu sangat minim. Ya, ini di negara-negara Eropa tentu. Oke, tapi kita tidak mau membahas itu secara khusus. Tapi yang kita mau bahas secara khusus ya, tentang hidup yang berarti yang disebut oleh pengkhotbah pada masa tuanya itu adalah ada pada masa muda. Maka oleh karena itu dikatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ya. Hidup yang berarti itu, kelak itu adalah apabila di masa muda itu kita mengingat Tuhan. Ya, mengingat di sini bukan hanya berarti tahu, ya, bukan hanya sekedar, tetapi ini berbicara tentang menjadikan Tuhan menjadi pusat, menjadi fokus dari seluruh hidup. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Artinya pengkhotbah sedang mengatakan, di usiamu yang produktif, di usiamu yang masih sehat, di usiamu yang masih bugar, di usiamu kamu masih bisa berpikir baik, di usiamu fisikmu itu masih bisa kencang berlari, lakukanlah sesuatu yang bermanfaat. Lakukanlah sesuatu yang sungguh-sungguh yang menyenangkan hati Tuhan. Lakukanlah sesuatu kebajikan, kebaikan, nilai-nilai yang membuat Tuhan senang. Lakukanlah sesuatu yang sungguh-sungguh yang akhirnya Tuhan itu dipermuliakan. Itu yang dikatakan di sini oleh pengkhotbah. Dan tentu seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan,
Itu adalah kesimpulan refleksi daripada pengkhotbah di masa tuanya. Karena apa? Karena pengkhotbah di dalam kitab pengkhotbah ini ya menyimpulkan, karena semuanya nanti hidup ini suatu saat akan berakhir. Akan ada waktunya kita tidak berdaya. Semuanya nanti akan sia-sia, ya, seperti saya katakan tadi. Di bagian B dikatakan, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Itu apa? Itu berbicara nanti satu titik, satu waktu di mana kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah, yang pertama, kalau saya sih melihat menjadi perenungan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Jika Tuhan masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan pada hari ini, mari kita mengisi hari-hari kita itu. Kekuatan kita itu, kesempatan yang Tuhan berikan itu kepada kita, mari kita mengisinya dengan hal-hal yang memiliki nilai-nilai keabadian. Bekerja dan melakukan sesuatu yang memiliki dampak pada kerajaan Allah. Mumpung kita kuat, mumpung kita masih sehat, mumpung masih ada sesuatu yang Tuhan beri bagi kita untuk pergunakan, mari kita lakukan semua itu kepada hal-hal yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan sebaliknya. Ini yang sudah mulai hilang dari pemikiran orang-orang muda sekarang. Ini yang sudah mulai terlupakan oleh orang-orang yang produktif. Ini yang mulai orang abaikan. Karena selalu banyak orang berpikir nanti. Ketika diajak untuk berbuat sesuatu yang memiliki nilai keabadian, yang memiliki nilai kerajaan Allah, selalu berkata nantilah. Kalau sudah begini nanti, kan masih ada waktu. Padahal di saat yang sama ketika dia diajak, sesungguhnya dia punya potensi yang luar biasa untuk memberikan dampak dari arti hidupnya kepada orang lain, bahkan terlebih bagi pekerjaan. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ini tidak hanya berbicara hanya pada kategori umur ya, yang masih muda sekali, misalnya 19, 20 sampai 25, tidak. Maksudnya muda juga di sini berarti kalau kita terjemahkan lebih jauh itu adalah artinya mumpung kita masih bisa, mumpung masih ada rezeki, mumpung kita masih sehat, mumpung kita belum hanya terpapar di tempat tidur, mumpung kita masih bisa ke sana kemari, mumpung masih ada fasilitas yang Tuhan berikan bagi kita, mumpung kita belum mengkonsumsi banyak obat-obatan oleh karena kita sakit, mumpung masih wabah ini bisa terkendali. Khotbah mengingatkan kita, ingatlah penciptamu. Artinya lakukan sesuatu yang bernilai untuk penciptamu. Lakukan sesuatu yang bernilai, yang membuat nama Tuhan dipermuliakan. Perenungan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ya. Selain nilai hidup atau arti hidup itu berbuat sesuatu yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, yang memiliki nilai keabadian, makna yang kedua atau perenungan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang bagaimana kita menjaga hidup kita ini, tubuh kita ini sebagai bait Allah. Menjaga hidup dan tubuh kita ini sebagai bait Allah, tempat kediaman Allah.
Pengkhotbah menyadari betul itu. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau saya ulangi tadi membaca ya, di ayat yang 1b sampai pada ayat yang kedua, ketika dia mengatakan, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Saudaraku dikasihi Tuhan, pengkhotbah Salomo di sini sedang berbicara ketika dia masih masa mudanya. Dia tidak terlalu mempedulikan itu. Kita tahu ya, pada masa mudanya Salomo itu hanya apa? Demi mementingkan dirinya. Ya, demi mementingkan dirinya, bukan demi mementingkan Tuhan lewat tubuhnya. Satu contoh, ya, kalau kita masih mengingat apa yang dikatakan Tuhan kepada Salomo tentang perempuan Moab, supaya Salomo jangan mengambil istri dari wanita-wanita Moab. Tetapi karena Salomo terpikat dengan kecantikan barangkali oleh orang-orang Moab, dia lebih pada memuaskan hawa nafsunya, keinginan dagingnya. Sehingga apa? Dia mengabaikan perintah Tuhan. Tidak melihat kekudusan dirinya sebagai hamba Tuhan, sebagai pribadi yang kepadanya menjadi penerus janji Tuhan. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Dan akhirnya kita tahu bagaimana akhirnya Salomo mengambil gundi-gundi ya para istrinya itu dari orang-orang Moab. Dan apa yang terjadi? Kan Tuhan marah dalam sejarahnya. Kita tahu Tuhan menghukum, Tuhan marah kepada Salomo. Artinya apa? Dampak daripada kita tidak menjaga kekudusan hidup, dampak daripada kita tidak menjaga kesucian hidup kita sebagai bait Allah, itu merugikan diri kita sendiri, tapi itu juga merugikan masa depan kita. Dan akhirnya kita tidak memiliki hidup yang berdampak bagi pekerjaan Tuhan, tidak memiliki nilai hidup yang berdampak bagi kemajuan satu bangsa, bagi kemajuan gereja, dan yang lain-lain. Karena apa? Kita hanya terfokus dengan keinginan dan hawa nafsu kita sendiri. Dan ini juga yang paling di zaman sekarang, orang-orang muda tidak memikirkannya, tidak merenungkannya, tidak peduli, tidak menyadari tentang hidupnya, tubuhnya sebagai bait Allah. Sehingga dengan tega, dengan tidak memiliki suatu beban bagaimana dia untuk mempertahankan kesucian hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ya, ketika kita berbicara tentang kesempatan, yang dikategorikan di sini adalah ketika Salomo atau pengkhotbah mengatakan pada masa mudamu, ini adalah berbicara tentang kesempatan, berbicara tentang peluang. Dan setiap orang punya kesempatan itu. Setiap kita punya peluang itu. Kenapa saya katakan? Karena semua kita memiliki kesempatan yang sama muda. Semua kita memiliki kesempatan yang sama sehat. Semua kita memiliki kesempatan yang sama berkecukupan. Semua kita memiliki kesempatan yang sama Tuhan memberi rezeki dan berkat. Semua kita memiliki kesempatan yang sama menikmati berkat-berkat Tuhan yang lain. Gak ada yang tidak punya kesempatan itu. Semua kita punya kesempatan itu. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan dalam semua kesempatan itu? Ketika Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, apa yang kita lakukan pada waktu kita sehat? Ketika Tuhan memberikan kepada kita rezeki, apa yang kita lakukan pada saat kita memiliki rezeki itu?
Ketika Tuhan memberikan kepada kita satu keberhasilan dalam pekerjaan atau karir, apa yang kita lakukan melalui itu? Firman Tuhan ini sedang mengingatkan kita. Di kesempatan seperti itu, ingat Tuhan. Artinya apa? Layani Tuhan. Berbuatlah sesuatu dari semua yang kau miliki itu. Dari semua yang kita dapatkan itu. Berbuatlah untuk kerajaan Allah. Karena nanti akan tiba saatnya. Akan ada waktunya. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Dalam waktu dekat atau dalam waktu yang akan panjang. Akan pasti waktunya akan tiba. Di mana kita tidak punya kesempatan lagi. Ketika kita sudah terbaring di tempat tidur oleh karena kita sakit. Mungkin usia kita masih muda. Tapi ketika kita sudah sakit, apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita nanti sudah tua, kita mungkin masih punya rezeki, tapi kita tidak berdaya lagi. Apa yang mau bisa kita lakukan? Dan yang lain-lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mari lewat apa yang dinasihatkan oleh Raja Salomo dalam kitab pengkhotbah ini, mari kita mulai merenung supaya hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita hari ini, terlebih kita yang masih produktif di usia muda, jangan sia-siakan hidupmu kepada hal-hal yang tidak berguna. Jangan buang waktumu, jangan buang kesempatanmu kepada hal-hal yang tidak membangun kerajaan Allah. Sebab Tuhan menginginkan kita, setiap kesempatan yang Tuhan beri, setiap peluang yang ada, setiap situasi yang baik yang Tuhan beri bagi kita, Tuhan mau semua kita melakukan dan mengisinya itu dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sudah mendengarkan bagian-bagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami lewat Roh-Mu yang kudus. Supaya apa yang kami dengar, boleh kami merenungkannya dalam-dalam. Bagaimana kami harus mengisi waktu kami. Bagaimana kami harus mengisi kesempatan. Bagaimana kami mempergunakan di waktu kesehatan kami miliki, di waktu rezeki kami dapatkan dari Tuhan, di waktu pikiran kami masih brilian, di waktu kami masih bisa berbuat apa saja hal-hal yang positif untuk pekerjaan. Mampukan kami untuk melakukan. Jangan biarkan kami Tuhan mengisi masa muda kami, mengisi waktu-waktu yang produktif ini kepada hal-hal kecemaran, kepada hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Bapa, jika dalam pengalaman hidup kami melakukan itu. Di hari ini berkomitmen untuk mengisi waktu kami dengan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Seperti Salomo katakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Biarlah ini menjadi prinsip bagi kami untuk mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang berguna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam sehat untuk kita semua.